Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kita masuk ke hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala dari Abu Al-Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal maqrah wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazzi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wa ala an naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu fillah laumata laim. Dari Al-Walid, Abu Al-Walid Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhai beliau berkata, bay'na Rasulullah, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas beberapa perkara. Di antaranya adalah ala sam'i wa ta'ati, untuk senantiasa mendengar dan taat dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam perkara ringan maupun berat, dan untuk mengalah, tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Ta'ala tentangnya. Juga agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, tanpa takut kepada cemoohan orang-orang yang mencemooh dalam urusan membela agama. Para hadirin ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa lihat di sini ada kalimat wa an naqula bil haqqi aina ma kunna. Di antara isi baiat yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Nah, salah satu ya di antara kebenaran para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara perkara yang hak adalah ketika orang itu mengatakan yang ma'ruf sebagai kemakrufan dan memerintahkan manusia ya untuk melaksanakannya, dan mengatakan yang mungkar itu adalah kemungkaran. Dan
mencegah manusia darinya. Dan itulah sesungguhnya kalimatul haq. Taib. Di sini kita akan ambil beberapa faidah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabatnya dengan beberapa poin baiat. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa al-bai'atu syar'iyyah la takunu illa lin nabi atau imamil muslimin al-a'zam. Bahwasannya baiat yang syar'i itu tidaklah diberikan kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada imam dari kaum muslimin secara umum yang merealisasikan atau menerapkan hukum-hukum Allah, ya seperti wa maduna dzalika, yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang selain daripada itu, ya seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman kita ini, mereka berbaiat bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bukan kepada pemimpin kaum muslimin secara umum. Maksudnya satu pemimpin, satu khalifah yang memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Tapi yang mereka lakukan adalah baiat, ya kepada pemimpin pengajian mereka, ya kepada guru-guru mereka, ya kepada tokoh-tokoh tarekat atau yang sejenis dengannya. Maka baiat seperti ini bukanlah baiat yang syar'iyah, namun itu adalah baiat yang muhdatsah, baiat yang diada-adakan, dan itu termasuk penyimpangan di dalam syariat. Taib. Kemudian di sini kita pun bisa mengambil pelajaran al-bai'atu lil imam al-a'zam la takunu illa fi ta'atillah. Kalaupun kemudian nanti ada imamul a'zam, ya ada pemimpin kaum muslimin yang memimpin seluruh umat Islam di dunia ini, maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiat kita kepadanya itu terbatas hanya baiat dalam masalah ketaatan saja. Karena sesungguhnya kita diharamkan untuk mentaati siapapun dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada yang ma'ruf. Taib. Berikutnya, dari kalimat ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrah. Ini memberikan pelajaran bahwa mentaati imam, mentaati ulil amri, itu mentaati ulil amri dalam perkara yang ma'ruf itu merupakan kewajiban. Dan ini berlaku baik dikala kita sedang kondisi sulit ataupun kondisi mudah. Baik dalam perkara yang ringan ataupun perkara yang berat. Ya, bahkan di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pemimpin kita zalim, ya, pemimpin kita diktator yang kemudian memberikan kezaliman kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka kita tetap dengan baiat kita, yakni ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Ditambah lagi di sini wa ala alla nunazi al-amra ahlahu illa antarau kufran bawahan. Dan kita berbaiat untuk tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya. Jadi ketika ini dipraktekkan as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf dalam segala kondisi, kemudian kita tidak menentang kepemimpinan pemimpin yang ada di masa kita,
maka sesungguhnya kata para ulama ini menjadikan ijtima'nya kalimat muslimin, yakni menjadi satu sabab persatuan dan juga kesatuan kaum muslimin, dan juga menjadi sabab hilangnya perselisihan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Dan ini adalah perkara yang sangat diperhatikan di dalam dinul Islam. Islam itu punya perhatian yang sangat besar untuk ijtima' kalimat al-muslimin, mempersatukan kalimat orang-orang Islam, karena mereka adalah satu akidah, mereka satu iman, mereka satu panutan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala perkara yang mengantarkan kepada persatuan dan kesatuan umat ini pasti telah ditetapkan di dalam syariat kita, dan segala sesuatu yang mencerai-beraikan persatuan umat pasti sudah dilarang di dalam syariat kita. Nah, salah satu perkara yang menjadi sabab terbesar persatuan dan kesatuan kaum muslimin adalah mentaati pemimpin yang memimpin di tengah-tengah mereka dalam perkara-perkara yang baik, mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya juga terkandung kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Kemudian dari kalimat wa'ala alla nunazi al-amra ahlahu, dan kita tidak menentang kepemimpinan dari yang memegang kepemimpinan itu. Di sini ada pelajaran hurmat al-khuruj ala wulat al-umur. Diharamkannya kita memberontak kepada pemimpin. Diharamkannya kita memerangi mereka. Wa in kanu fisqah, walaupun mereka itu melakukan kefasikan. Lianna fil khuruj alaihim mafsada a'zam min fisqihim fayartakibu akhaf ad-dararain. Karena ketika kita keluar, ketika kita berontak kepada mereka, terkandung di dalamnya mafsadat yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar daripada kefasikan yang ada pada diri mereka. Maka ahli sunnati wal jamaah telah sepakat dalam masalah ini, diharamkan untuk memberontak, keluar, menentang para pemimpin kaum muslimin walaupun mereka orang-orang yang fasik. Nah, di sana juga terkandung pelajaran bagi kita semua betapa Islam itu sangat menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Islam juga sangat perhatian kepada kedamaian, ketenangan untuk kehidupan di alam dunia ini. Karena sesungguhnya kondisi satu negara yang diberontak pemerintahannya itu tentu berbeda dengan satu kondisi negara yang pemerintah menjalankan kepemerintahannya dengan tenang, tanpa ada sesuatu yang mengusiknya. Ini tentu akan berbeda. Dan nanti manfaat serta maslahatnya ini akan berpulang kepada masing-masing dari kaum muslimin. Mereka tetap bisa hidup dengan tenang, mendapatkan manfaat dan juga maslahat dunyawiyah, lebih-lebih diniyah dan ukhrawiyah. Mereka bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Mereka bisa menjalankan aktivitas dunia dengan aman. Mereka pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehusyuan. Kenapa? Karena kondisi negaranya, wilayahnya dalam kondisi yang aman. Namun lihatlah ketika adanya pemberontakan kepada pemimpin atau pemerintahan, maka akan menjadikan suasana itu menjadi semeraut. Suasana menjadi kacau. Nikmat aman akan hilang. Dan sesungguhnya, kata para ulama, siapa yang menghilangkan nikmat aman, sesungguhnya dia telah menghilangkan nikmat dunia sekaligus juga nikmat agama. Jadi ini tidak main-main.
Ya, Islam sangat menjaga keamanan, ketertiban. Tidak ada agama yang paling menjaga nilai-nilai keamanan dan ketertiban kecuali agama Islam ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai mukmin, sebagai ahli sunnati wal jamaah, hendaknya memperhatikan masalah ini. Ketika yang seperti ini kita langgar, maka beragam macam mafsadat akan kita dapatkan terkait dengan dunia kita, lebih-lebih terkait dengan mafsadat agama kita. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah larangan untuk berontak ini larangan secara mutlak? Jawabannya tentu tidak. Di sini ada pengecualian. Kita baru boleh memberontak pemerintahan yang ada ketika memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka kita dibolehkan. Kita dibolehkan untuk memberontak. Perhatikan nih syarat-syaratnya. Artinya di sini syarat-syaratnya ini bukan perkara yang ringan, gitu. Bukan perkara yang mudah. Pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat kita dibolehkannya berontak kepada pemerintahan, yang pertama adalah antarau. Ini syarat pertama. Kita melihat. Melihat siapa? Melihat kekufuran yang nampak jelas pada pemimpin kita. Ini syarat yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar prasangka. Bukan hanya sekedar prasangka. Tapi benar-benar dilihat. Fala budda min ilmin. Ya, benar-benar diketahui. Adapun sekedar prasangka, maka kita berarti tidak memiliki syarat untuk memberontak pemerintahan. Kemudian yang kedua, an-na'lam kufran la fisqan. Kita benar-benar melihat, benar-benar tahu yang dilakukan oleh para pemimpin kita itu kekufuran, bukan kefasikan. Jadi sebesar apapun kefasikan dari para pemimpin kita, tetap kita sebagai rakyatnya tidak boleh untuk memberontak kepada mereka. Ya, contoh misalkan pemimpin kita suka minum khamr. Bahkan pemimpin kita misalkan berzina, menzalimi manusia. Ini kefasikan-kefasikan seperti ini tidak menjadikan kita itu boleh untuk berontak kepada mereka. Jadi syarat yang kedua ini ketika kita benar-benar melihat kekufuran yang jelas, kekufuran yang nampak pada mereka. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah kufur yang sarih, kufur yang bawah. Yakni kufur yang nampak. Adapun yang tidak nampak, ya kalau misalkan para pemimpin kita melakukan kekufuran, tapi kekufurannya itu tidak nampak. Dia tidak melakukannya secara terang-terangan, maka berarti syarat ini tidak terpenuhi. Jadi pertama melihat, ya, bukan sekedar katanya, tapi betul-betul melihat. Kemudian yang kedua, yang dilihat itu adalah kekufuran, bukan kefasikan. Yang ketiga adalah kekufuran yang nampak jelas dilakukan secara terang-terangan. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya syarat yang keempat. Syarat yang keempat yang disebutkan di dalam hadis ini, indakum minallahi fihi burhan. Kalian memiliki burhan, memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran yang dilakukan pemimpin tersebut. Jadi kita punya dalil yang qat'i yang menyatakan tanpa ragu sedikit pun bahwa perkara ini adalah perkara kufur. Yang dilakukannya itu adalah kekufuran. Maka kalau dalilnya adalah dalil yang dhaif,
ya, maka tidak boleh kita itu kemudian berontak kepada para pemimpin kita. Karena sekali lagi, al-khuruj fihi syarrun katsir jiddan. Karena memberontak pemimpin itu akan menimbulkan kerusakan, mafsadat yang sangat besar. Taib. Kalau misalkan 4 syarat ini terkumpul, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana masih ada syarat yang lainnya. Apa itu? Yakni ladaina qudrah. Kita memiliki kemampuan ya untuk melakukan pemberontakan. Jadi taruhlah 4 perkara tadi sudah terkumpul, ada semua. Artinya terpenuhi syarat. Maka masih tersisa 1. Apa itu? Yakni kemampuan dan kekuatan ya bagi kita untuk melakukan pemberontakan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Fa illam yakun ladaina qudrah fala yajuz al-khuruj. Ya, kalau kita tidak memiliki kemampuan apapun, tidak punya kekuatan apapun, maka tetap pemberontakan itu haram untuk dilakukan. Karena kalau kita tetap nekat melakukannya, berarti para jamaah yang dirahmati Allah, ini sama saja min ilqa'in nafsi fit tahlukah. Ini sama saja kita itu bunuh diri, menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Apa faedahnya berontak? Kalau kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya kekuatan apapun. Ya, sedangkan pemimpin yang mau kita berontak itu kekuatannya super sekali. Semua angkatan dia miliki. Ada angkatan daratnya, ada angkatan lautnya, ada angkatan udaranya, ada ahli ini dan itunya, ada ahli strategi perang. Loh, kita mau modal apa? Kalau cuman sikin matbah, kalau cuman modal pisau dapur, apa yang bisa kita lakukan? Ya melawan tank, melawan senjata api. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada adalah bukan kemaslahatan, yang ada bukan kemenangan, yang ada bukan kedamaian, justru sebaliknya. Yang akan dihasilkan adalah mafsadat yang sangat besar dan juga mafsadat yang tersebar kemana-mana. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga memberikan faidah kepada kita semua, ya betapa kita itu harus ihtiram kepada para pemimpin kita. Mereka orang-orang yang diamanahi Allah Subhanahu wa taala, ya dengan amanah yang besar. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka ahli sunnati wal jamaah mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya. Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Dan sudah pernah kita bahas ulatul umur, ya para imam itu ada 2 dalam Islam. Ya, ada yang disebut dengan al-ulama, kemudian satu lagi al-umara. Para ulama itu adalah imam ya di dalam masalah bimbingan, penjelasan, di dalam masalah pelajaran tentang syariat. Ya, sedangkan umara mereka adalah pemimpin ya di dalam memberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam melaksanakan ya atau merealisasikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah ulil amri kita. Tentu mereka punya kedudukan tersendiri di dalam Islam ketika mereka benar-benar amanah, bertanggung jawab, ya menunaikan apa yang semestinya ditunaikan sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya, maka mereka akan memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali disebutkan oleh Nabi adalah al-imamul adil. Imamun adilun, yakni pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka tahan jiwa raga kita, ya tahan harta kita untuk tidak melakukan pemberontakan. Jangan sampai melakukan pemberontakan, kecuali ketika 5 syarat tadi benar-benar terkumpul. Dan itu tentu tidak mudah mengumpulkan 5 syarat ini. Ya, kalaupun 4 sudah terkumpul, kita biasanya cacat di syarat yang kelima. Yakni kita punya kemampuan, punya kudrah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini menunjukkan bahwa Islam juga sangat memperhatikan tentang kedamaian, ketertiban, kenyamanan hidup ya di dalam berbangsa dan juga bernegara. Sehingga segala sesuatu yang bisa mengusik kekacauan satu bangsa, satu negara mesti akan diperingatkan ya di dalam ajaran Islam dengan peringatan yang sangat keras. Ini sesungguhnya demi terciptanya kemaslahatan duniawiyah, juga kemaslahatan diniyah. Dan dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengetahui ya hikmah kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta nikmat aman terlebih dahulu sebelum meminta nikmat rezeki. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman. Maksudnya negeri Mekah. Jadi yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim adalah keamanan. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya dari buah-buahan. Yakni penduduk yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Di sini para ulama menjelaskan bahwa nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, nikmatnya kendaraan, nikmatnya tempat tinggal, nikmatnya lingkungan sekitar kita, ini tidak akan bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya kecuali ya kalau kita mendapatkan nikmat keamanan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berusahalah dalam hidup ini untuk selalu menjaga nikmat keamanan ini. Ya, stabilitas kehidupan ini harus dijaga. Ya, supaya apa? Supaya kemaslahatan hidup duniawiyah dan juga diniyah benar-benar kita bisa mendapatkannya. Dan tentu untuk selanjutnya kita mendapatkan keselamatan di kehidupan akhirat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan lanjut kepada hadis yang berikutnya. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Matsalul qa'im fi hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana ya fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an." Dikatakan di sini perumpamaan orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah atau menjaga batasan-batasan Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya adalah bagaikan satu kaum yang mengundi tempat di dalam satu kapal. Sebagian dari mereka mendapatkan tempat di bagian atas kapal dan sebagian lagi mendapatkan bagian di bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang di atas. Maka orang-orang yang di bawah berkata, "Seandainya kita melubangi di bagian bawah,
di bagian bawah kita, maka tidak lagi mengganggu orang-orang yang di atas kita. Jadi ini inisiatifnya orang-orang yang ada di bawah. Supaya simple gitu ya. Tidak, kalau mau ngambil air tidak harus ke atas dulu sehingga mengganggu orang-orang yang di atas. Mereka pengen simple gitu ya. Supaya cepat dapat air, kemudian tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Maka sebagian berinisiatif untuk melubangi bagian bawahnya. Seandainya kita lubangi di bagian bawah kita dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang di atas kita. Nah, ini tentu satu perkara yang berbahaya sekali ketika dibiarkan. Jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, maka niscaya mereka semua akan binasa. Artinya kalau kapal lautnya kemudian dilubangi di bagian bawahnya, ya jelas itu akan menjadikan kapal itu bocor dan bisa menenggelamkan, membinasakan mereka semua. Tetapi jika orang-orang yang di atas itu mencegah mereka, maka niscaya mereka selamat dan semuanya juga akan selamat. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al-qaim fi hududillah, yang dimaksud dengan orang yang teguh menjaga larangan-larangan Allah adalah orang-orang yang mengingkari pelakunya, berusaha menolak dan menghilangkannya. Yang dimaksud dengan al-hudud itu adalah larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilewati. Dan istahamu itu maknanya adalah mengundi. Taib. Hadis ini dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Kisah yang disebutkan atau perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis ini menggambarkan betapa pentingnya, betapa berhajatnya kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan betapa bahayanya ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak ditegakkan. Taib. Di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ketika mau menjelaskan tentang satu permasalahan di dalam agama ini. Jadi Nabi menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, beliau menjelaskannya dengan cara memberikan perumpamaan. Maka dikatakan oleh para ulama ya bahwa memberikan perumpamaan ya ini adalah metode yang sangat penting yang bisa membantu ya orang itu cepat menangkap pesan yang kita sampaikan, ya bisa lebih ringan di dalam mencerna apa yang kita sampaikan. Dan di dalam Al-Quran juga di dalam hadis-hadis yang lainnya banyak sekali Allah dan Rasulnya memberikan perumpamaan. Ya, itu semua yusa'id ala fahmil afkar. Itu akan membantu ya orang itu untuk bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, dengan jelas dan juga gamblang. Ya, kadang ada orang menjelaskan sesuatu panjang lebar, ternyata orang yang mendengarkannya nggak paham-paham. Namun ketika dibuat satu perumpamaan yang singkat, simpel, padat, kemudian sangat berkesesuaian dengan apa yang akan disampaikan, maka orang begitu cepat menangkapnya. Dan di sini juga sesungguhnya mengandung pelajaran bagi kita ya untuk pandai-pandai di dalam memilih model pembahasan atau model pembicaraan dan juga pembawaan, sehingga ini menjadi modal dasar yang sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Dan tentu ini akan bermanfaat sekali ya di dalam mensukseskan muamalah kita dengan sesama manusia. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan Nabi ya sering memberikan penjelasan terkait dengan persoalan-persoalan agama. Ketika Nabi mau menyampaikan pesan tertentu, ya,
Maka Nabi sering memberikan perumpamaan-perumpamaan. Pun demikian Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini ya salah satu di antara metode ilahiyah dan juga metode nabawiyah. Ya, sehingga sangat bermanfaat sekali ya untuk kita memberikan pelajaran kepada orang lain. Dan siapa yang mempraktekannya karena Allah dan karena mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia mendapatkan pahala dengan itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah yang lainnya. Dikatakan dari hadis ini bahwa uqubat tarkil munkar la ta'udu ala tarikihi. Bahwa hukuman meninggalkan kemungkaran, maksudnya tidak mencegah orang dari yang mungkar, itu tidak kembali hanya kepada orang yang tidak melakukannya. Bal alal mujtama' bi usarihi. Bahkan seluruh manusia, seluruh masyarakat ya dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing itu juga akan merasakan hukumannya. Jadi kalau misalkan orang itu melakukan kemungkaran, maka dampak buruk dari kemungkaran itu tidak hanya akan dia rasakan oleh dirinya sendiri saja, tapi orang lain akan mendapatkan pengaruh buruknya. Begitu. Demikian pula ketika orang yang melakukan kemungkaran itu tidak diingkari. Artinya kalau kita meninggalkan perintah untuk nahi mungkar, maka efeknya bukan hanya untuk kita saja yang lalai mengingkari kemungkaran, tapi juga untuk banyak manusia. Nasallallahu al-afwa wal-afiyata wassalamah. Bukankah Bani Israel mereka binasa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Gara-gara salah satunya adalah karena mereka tidak mau mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan. Mereka tidak mau mencegah kemungkaran ya yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka meninggalkan kewajiban nahi mungkar. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Inna kulla munkarin yartakibuhul insan. Sesungguhnya setiap kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, innama huwa kharqun. Sesungguhnya itu adalah lubang yang sangat berbahaya bagi keselamatan perahu masyarakat. Jadi kalau diumpamakan hidup kita di alam dunia itu seperti bahtera, maka para jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang yang melakukan kemungkaran ya di dalam bahtera kehidupan kita itu, maka sesungguhnya itu sama seperti lubang. Lubang yang sangat mengancam keselamatan daripada bahtera kehidupan kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berarti harus ada penegak amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Harus ada orang-orang yang melakukan nahi mungkar demi keselamatan bahtera kehidupan ini. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita juga bisa mengambil pelajaran hurriyatul insan muqayyadah bi dhaman huquqin nas. Bahwa kebebasan manusia itu terikat ya dengan hak-hak manusia yang ada di sekitarnya. Terikat dengan kemanfaatan dan juga kemaslahatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kebebasan yang dibatasi. Kebebasan yang dibatasi. Kita masing-masing punya kebebasan dalam hidup ini, namun kebebasan kita tentu terikat, terbatasi oleh kebebasan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak bebas secara mutlak. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan sebab terbesar
ya untuk keamanan kehidupan bermasyarakat dari murka dan juga dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin hidup ya di lingkungan, di satu bangsa negara, di satu kelompok masyarakat, jika kita ingin hidup dalam kondisi yang damai, yang aman, maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban siapa ini? Kewajiban masing-masing individu muslim, ya, terutama mereka yang diamanahi ya untuk benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya. Jadi artinya apa? Ya, para aparat yang memang menegakkan hukum Allah ya dengan memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar, mereka memang punya amanah tentang masalah itu. Namun bukan berarti masyarakat yang lain kemudian ya menyerahkan secara totalitas kepada aparat-aparat penegak hukum ini. Kita pun ya secara individu ya sesungguhnya harus berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya paling pertama untuk diri kita sendiri. Paling pertama untuk diri kita sendiri ya. Untuk kemudian keluarga kita atau karib kerabat kita. Syukur-syukur bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk manusia ya yang lainnya secara umum. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi masing-masing kita sesungguhnya memiliki kewajiban ini. Ya, sekadar dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu ya. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin, masing-masing kalian adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Nah gitu ya. Kalau orang hidupnya sebatang kara di muka bumi ini, gitu ya, dia tidak punya sanak keluarga, tidak punya anak, tidak punya pasangan, dia hidup sebatang kara. Apakah dia bisa disebut pemimpin? Kita katakan bisa. Paling tidak dia memimpin dirinya sendiri, kan begitu. Dia tetap ya jadi pemimpin untuk dirinya sendiri yang terdiri dari dua unsur. Ada unsur lahir dan ada unsur batin. Ya, kepemimpinan dirinya atas dirinya sendiri nanti juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita ya sebagai suami ya mungkin punya istri 4 gitu ya, anaknya ada 20, Masya Allah. Berarti dia punya kepemimpinan, punya wilayah kepemimpinan yang lebih besar. Ada orang istrinya 1, anaknya 5 ya, maka dia berarti memimpin istri dan juga anak-anaknya. Dan demikian seterusnya, ada yang jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RW, ada yang jadi lurah, ada yang dari camat, ada yang jadi bupati, wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang lebih tinggi tanggung jawabnya dari itu semua. Maka masing-masing kita adalah pemimpin. Masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Jadi tanggung jawab ya di dalam masyarakat muslim ya terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini tentu tanggung jawab masing-masing individu kaum muslimin sesuai dengan wilayah kepemimpinannya, sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirinya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Insyaallah taala di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pembahasan ini. Apa yang sudah disampaikan semoga menjadi ilmu nafi dan semoga menghasilkan tambahan iman dan juga tambahan amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.